PT Adikarya Persero Tbk merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa konstruksi, EPC, properti, real estate, investasi infrastruktur, pelaksanaan infrastruktur dan fasilitas kereta api, serta pengadaan barang dan jasa hotel di Indonesia. Perusahaan ini mulai beroperasi pada tanggal 11 Maret 1960. PT Adikarya Persero Tbk memiliki 5 anak perusahaan, yaitu PT Adi Persada Properti, PT Adi Persada Gedung, PT Adi Persada Beton, PT Adi Komuter Properti, dan PT Dumai Tirta Persada. Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan jasa konstruksi, dan yang menjadi leader company adalah PT PP Persero Tbk. Data ini diambil dari LQ45 yang merupakan indeks prestisius di BEI yang berisi 45 saham emiten terbaik. PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk atau yang disingkat PT PP Persero Tbk merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan di Indonesia. PT PP Persero Tbk berdiri pada tanggal 26 Agustus 1953. Sejak tahun 2012, perseroan ini telah mengikuti asesmen KPKU yang diadakan oleh Forum Excellent BUMN, mulai dari predikat Good Performance selama 4 tahun, Emerging Industry selama 2 tahun, dan pada tahun 2019 lalu, perseroan ini berhasil memasuki level Industry Leader. Rasio likuiditas. Pertama, rasio lancar. Rasio lancar kelima tahun tersebut berada di bawah normal yaitu angka 2, yang menunjukkan adanya risiko likuiditas yang cukup tinggi. Rasio lancar PT Adikarya kelima tahun tersebut berada di posisi lebih rendah dari PT PP kecuali tahun 2015. 2. Rasio quick. Rasio quick kelima tahun tersebut berada di atas normal yaitu angka 1, yang menunjukkan adanya risiko likuiditas yang rendah. Rasio quick PT Adikarya kelima tahun tersebut berada di posisi lebih rendah dari PT PP kecuali tahun 2015. Rasio aktivitas. Pertama, perputaran piutang. Perputaran piutang PT Adikarya tahun 2015 sampai dengan 2019 berada di posisi lebih tinggi dari PT PP kecuali tahun 2015. 2. Rata-rata umur piutang. Rata-rata umur piutang PT Adikarya tahun 2015 sampai dengan 2019 berada di posisi lebih rendah dari PT PP kecuali tahun 2015. 3. Perputaran persediaan. Perputaran persediaan PT Adikarya tahun 2015 dan 2016 berada di posisi lebih tinggi dari PT PP. Sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan 2019, perputaran piutang PT Adikarya berada di posisi lebih rendah dari PT PP. 3. Perputaran persediaan. Perputaran persediaan PT Adikarya tahun 2015 dan 2016 berada di posisi lebih tinggi dari PT PP. Sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan 2019, perputaran piutang PT Adikarya berada di posisi lebih rendah dari PT PP. 4. Perputaran aktiva tetap. Perputaran aktiva tetap PT Adikarya tahun 2015 sampai dengan 2019 berada di posisi lebih tinggi dari PT PP. Rasio solvabilitas. Pertama, rasio total utang terhadap total aset. Rasio total utang terhadap total aset PT Adikarya tahun 2015 sampai dengan 2019 berada di posisi lebih tinggi dari PT PP kecuali tahun 2015. 2. Times Interest Earned atau TIE. TIE PT Adikarya tahun 2015 sampai dengan 2019 berada di posisi lebih rendah dari PT PP kecuali tahun 2015. 3. Fixed Charge Coverage. Fixed Charge Coverage PT Adikarya tahun 2015 sampai dengan 2019 berada di posisi lebih rendah dari PT PP. Rasio probabilitas. Pertama, profit margin. Profit margin PT Adikarya tahun 2015 sampai dengan 2019 berada di posisi lebih rendah dari PT PP. Jadi,
dapat dikatakan bahwa kemampuan PT Adikarya dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu belum sebaik PT PP. 2. Return on Total Asset atau ROA. ROA PT Adikarya tahun 2015 sampai dengan 2019 berada di posisi lebih rendah dari PT PP. Jadi, dapat dikatakan bahwa kemampuan PT Adikarya dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu belum sebaik PT PP dan tingkat manajemen aset PT Adikarya belum lebih efisien dari PT PP. 3. Return on Equity atau ROE. ROE PT Adikarya tahun 2015 sampai dengan 2019 berada di posisi lebih rendah dari PT PP. Semakin tinggi nilai ROE, semakin baik sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Jadi, dapat dikatakan bahwa tingkat kemampuan PT Adikarya dalam menghasilkan laba belum sebaik PT PP. Rasio pasar. Pertama, Price Earning Ratio. Price Earning Ratio PT Adikarya tahun 2016, 2017, dan 2018 berada di posisi lebih tinggi dari PT PP. Analisis Price Earning Ratio merupakan analisis yang berhubungan dengan persepsi pasar terhadap saham di perusahaan. Semakin tinggi nilai Price Earning Ratio, semakin optimis pula pasar memandang prospek masa depan perekonomian. Jadi, dapat dikatakan, dalam 3 tahun tersebut PT Adikarya memiliki prospek yang lebih baik dibandingkan PT PP. 2. Dividend Yield. Dividend yield PT Adikarya dan PT PP tahun 2015 sampai dengan 2019 memiliki hasil nilai rata-rata yang sama. Perusahaan yang mempunyai prospek pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai nilai yang rendah karena sebagian besar dividen akan diinvestasikan kembali. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2016, PT PP memiliki prospek pertumbuhan yang lebih baik dari PT Adikarya karena memiliki nilai yang lebih rendah yaitu sebesar 0,01. Dari analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Adikarya Persero Tbk masih berada di bawah PT PP Persero Tbk sebagai leading company di industri yang sama.